Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat dalam lindungan Allah ya. Oke, kita hari ini bertemu lagi di pertemuan kali ini. Jangan bosan-bosan ya adik-adik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya adik-adik mengisi absen terlebih dahulu. Dan jika sudah mengisi absen, sebelum melanjutkan video pembelajaran daring hari ini, silakan adik-adik berdoa dalam hati. Dan jika berdoa selesai, boleh menyimak video selanjutnya. Nah, di video pembelajaran daring kali ini, kakak akan membahas materi lanjutan kemarin, materi persamaan garis singgung lingkaran. Lebih tepatnya di sini kakak akan membahas persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Kira-kira sebelum kita memulai materi hari ini, adik-adik apakah masih ingat materi yang kemarin-kemarin yang tentang kedudukan titik dan garis, kemudian persamaan garis singgung pertemuan kemarin ini? Kira-kira masih ingat? Ya, kakak mulai sedikit ya tentang kedudukan titik pertemuan kemarin. Kedudukan titik ini dan kedudukan garis terhadap lingkaran ini ada beberapa syarat D. Masih ingat? Jika nilai kuasa kurang dari 0, maka titiknya terletak di dalam lingkaran. Kemudian jika nilai kuasanya sama dengan 0, berarti titiknya terletak pada lingkaran. Kemudian jika nilai kuasa lebih besar dari 0, maka titiknya terletak di luar lingkaran. Untuk kedudukan garis seperti yang di buku itu, kita lihat nilai diskriminannya. Kalau di akhir kurang dari 0, berarti tidak memotong pada satu titik pun. Kemudian jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis memotong di satu titik saja, jadi menyinggung. Lalu jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, itu garis memotong di dua titik yang berlainan. Ya, masih ingat kira-kira? Saya anggap adik-adik masih ingat semua. Untuk persamaan garis singgung lingkaran yang kemarin, masih ingat ya rumus-rumusnya? Kalau rumusnya pada yang berpusat di titik 0,0 itu seperti apa? Kalau berpusat di titik XP, YP itu seperti apa rumus persamaan garis singgungnya? Kemudian kalau pada bentuk umumnya seperti apa? Kalau memang masih agak-agak lupa, silahkan dipelajari lagi ya. Dan kira-kira untuk materi yang hari ini, apakah sudah dibaca? Apakah sudah dipelajari pelan-pelan gitu? Kalau memang belum, ya kita belajar hari ini bersama-sama pelan-pelan. Kalau memang sudah, itu berarti alhamdulillah. Jadi biar lebih paham lagi untuk yang sudah belajar, menyimak video ini. Oke, langsung saja. Di pertemuan kali ini tadi kakak sudah bilang akan membahas persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu.
Nah, di sini yang pertama, persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Jadi rumus persamaannya itu Y sama dengan MX kurang lebih R akar 1 ditambah M2. Diingat-ingat, ini merupakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien yang berpusat di titik 0,0. Nah, sedangkan yang B itu persamaan garis singgung dengan berpusat di titik XP, YP. Rumusnya bisa dilihat, yaitu Y dikurangi YP sama dengan M, X dikurangi XP kurang lebih R akar 1 ditambah M kuadrat. jadi gini dek, ini apa ya, asal kalian tahu rumus gradiennya ada sendiri dek. Rumus gradiennya di sini di LKS tidak kurang lengkap sedikit ya. Jadi ada sendiri untuk mencari gradiennya. Gradien itu apa sih? Gradien itu kemiringan suatu garis dan dilambangkan dengan huruf M itu. Ya. Kalau misalkan untuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan AX plus B, untuk persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan AX plus B, maka untuk mencari nilai gradiennya itu rumusnya M sama dengan A. Jadi A di sini merupakan koefisien X. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ada lagi deh, nggak cuma ini aja. Jika yang diketahui itu AX plus BY sama dengan C, sebentar. Nah, ini misalnya yang diketahui AX plus BY sama dengan C, maka rumus untuk mencari gradiennya yaitu negatif A per B. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian jika garis melalui dua titik, bagaimana rumus mencari gradiennya? Rumusnya yaitu, sebentar, nah jika yang diketahui jika garis melalui dua titik, cara mencari rumus gradiennya yaitu Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Ya, kemudian jika ada soal dua garis sejajar, tahu kan dek, dua garis sejajar itu seperti apa? Garis sejajar itu seperti ini. Nah, ya, itu merupakan garis sejajar. Kalau ada garis sejajar, jika misal garis sejajar jika diperpanjang tidak akan bisa berpotongan dek. Kemudian syaratnya harus memiliki kemiringan yang sama. Kemiringan itu apa? Gradien. Jadi kalau ada soal garis sejajar, rumus gradiennya yaitu M1 sama dengan M2. Jadi misal ini M1, ini M2 ya. Kemudian jika ada soal tentang garis yang tegak lurus, kira-kira tahu nggak sih garis yang tegak lurus itu seperti apa? Garis yang tegak lurus itu berpotongan, saling berpotongan dan pasti siku-siku. Lalu syaratnya apa? Nah, jika hasil kali gradiennya sama dengan 1,
jika hasil kali gradiennya itu sama dengan 1. Rumusnya seperti ini deh untuk mencari gradiennya ya. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini jika ada soal tegak lurus. Bisa dipahami? Nah, seperti biasanya, supaya adik-adik lebih bisa memahami lagi, kita lanjut ke contoh. Di sini ada 2 contoh, kakak juga mengambil di buku LKS. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 36 yang bergradian 3 akar 2. Langsung saja kita jawab. Dari sini sudah diketahui gradiennya, yaitu 3 akar 2, kemudian R kuadratnya, jari-jarinya sudah diketahui yaitu 36. Jika R kuadratnya 36, maka R-nya sama dengan 6. Iya, betul. Kemudian persamaan garis singgungnya dengan gradian 3 akar 2 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 36. Rumusnya pakai yang mana? Kira-kira bisa dilihat, itu berpusat pada 0,0 atau xp, yp. Kalau adik-adik masih ingat materi-materi kemarin, dari persamaan itu kita bisa tahu deh itu berpusat di mana. Ya, jadi itu berpusat pada titik 0,0. Kok bisa? Kita bisa lihat persamaannya, Dek. Kalau kalian memang belajar dan masih ingat, pasti tahu. Oke, langsung ya kita masukkan rumus persamaan garis singgung yang berpusat di titik 0,0, yaitu y sama dengan mx, m kali x kurang lebih r akar 1 ditambah m kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai gradiennya berapa, 3 akar 2 x, kemudian kurang lebih R-nya berapa? 6. Akar 1 ditambah M kuadrat, dimasukkan lagi nilai M-nya. Kemudian ditemukan hasilnya, yaitu 3 akar 2 X kurang lebih 6 akar 1 ditambah 18 sama dengan 3 akar 2X kurang lebih 6 akar 19. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y 3 akar 2X ditambah 6 akar 19 dan Y sama dengan 3 akar 2X dikurangi 6 akar 19. Bisa dipahami? Ya, lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua yaitu tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 2y dikurangi 6 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 2x ditambah y sama dengan 1. Masih ingat? Nah, ini yang tadi kakak bilang, kalau ada soal yang menanyakan sejajar, berarti rumus gradiennya yaitu M1 sama dengan M2. Nah, kita lihat persamaannya dulu, Dek. Untuk mengetahuinya, kita harus mencari titik pusatnya. Untuk mencarinya, mohon maaf, kita harus mencari titik pusat terlebih dahulu. Seperti apa? Kita lihat persamaannya. Persamaannya bagaimana, terus kita tahu pasti untuk mencari titik pusatnya. Nah, berhubung ini persamaan lingkarannya menunjukkan berpusat di menunjukkan bentuk umum, berarti kita juga mencari titik pusatnya sesuai rumus yang ada di bentuk umumnya, Dek. Nah, kita masukkan saja
negatif setengah dikali A nya berapa? Negatif 6. Kemudian negatif setengah dikali B nya berapa? 2. Kemudian hasilnya 3, negatif 1. Ini titiknya. Titik XP nya yang mana? Titik YP nya yang mana? Ya, kemudian sudah diketahui titik pusatnya, sudah dapat menemukan titik pusatnya, kita lanjut ke jari-jari, mencari jari-jarinya. Rumusnya seperti apa? Dilihat juga materi yang kemarin. Kalau masih ingat pasti kalian sudah paham. Oh maaf, kalau kalian paham pasti kalian ingat. Ya, kita masukkan saja rumusnya. R sama dengan akar. Akar berapa? Akar ini dek, negatif setengah itu. Nah, berhubung sudah diketahui titiknya, langsung saja negatif 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6. 6 itu apa? C nya. Ya. Kemudian menghasilkan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi jari-jarinya 2, titik pusatnya 3. Dari sini kita mencari gradiennya dulu dek. Kita masukkan garis 2x ditambah y sama dengan 1. Kita ubah. Tadi masih ingat yang kakak bilang tadi, y untuk persamaan garis lurusnya, y sama dengan ax plus b. Jadi ini y kan itu 2x ditambah y sama dengan 1. Kita ubah menjadi y sama dengan negatif 2x plus 1. Nah, pada persamaan garis lurus untuk mencari gradiennya itu M sama dengan A. Nah, dari situ A-nya mana? A-nya negatif 2. Makanya itu di buku M1 sama dengan negatif 2. Pasti kalian bingung, negatif 2 dari mana kak? Ya, kalau kalian mendengarkan, menyimak video ini pasti tahu. Langsung saja, berhubung ini dari soal yang ditanyakan itu sejajar, garisnya sejajar, syaratnya sejajar tadi seperti apa? M1 sama dengan M2, iya kan? Nah, berarti yang diketahui ini M1, berarti M2 nya berapa? Sama. Soalnya M1 sama dengan M2, itu syaratnya sejajar. Berarti M2 nya negatif 2. Sudah, semua persyaratan kita sudah ketahui, sudah ada hasil, sudah menemukan hasilnya. Kita langsung masukkan ke persamaan garis singgungnya. Ini tadi kan tidak berpusat pada titik 0,0 ya dek, berarti kita memakai rumus yang B yang berpusat pada titik XP, YP. Kita masukkan rumusnya seperti apa? Y dikurangi YP sama dengan M2 dikali X dikurangi XP kurang lebih R akar 1 plus M2 kuadrat. Y dikurangi nilai YP nya berapa tadi? Ya, negatif 1 dimasukkan. Kemudian M2 nya negatif 2, X nya kan nggak diketahui. Kemudian XP nya 3 ya dimasukkan. Seperti yang di buku itu. Kemudian di akhir akan ditemukan hasil Y sama dengan negatif 2X ditambah 5 kurang lebih 2 akar 5. Jadi dapat disimpulkan persamaan garis singgung tersebut adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 5 ditambah 2 akar 5 dan Y sama dengan negatif 2X ditambah 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, bagaimana adik-adik? Gimana? Sulit apa enggak kira-kira? Kalau memang sulit, misalkan adik-adik susah memahaminya, silakan boleh tanyakan kepada kakak. Tanyakan di grup WA ya, jangan malu-malu. Mungkin sampai sini pertemuan kali ini. Saya anggap semua paham sih ya. Kalau misalkan belum ada yang belum dipahami, silahkan tanya.
Tapi sebelum saya akhiri seperti biasanya, saya ada tugas untuk adik-adik, hanya 2 soal. Sebelumnya juga kakak mohon maaf ya adik-adik, kalian jangan kaget kalau misalkan setiap pertemuan kakak kasih tugas. Soalnya kenapa? Kalau semisal tidak dikasih tugas, pasti adik-adik itu juga lupa akan materi yang sudah dipelajari hari ini. Kalau nggak ada tugas, pasti besok-besoknya kalian sudah lupa. Jadi ini untuk meningkatkan samian-samian adik-adik ini di pelajaran matematika aja, biar tidak lupa ya. Iya, mungkin itu saja. Oh ya, untuk tugasnya dikumpulkan hari ini. Saya kasih batas waktu jam 3 sore. Terima kasih, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari ya dek, jangan sampai ditutup bukunya ya, dipelajari lagi. Terima kasih.